Suatu hari pada bulan Juli 2018, aku bertemu saudari She dan saudari Chan secara daring. Dan mereka memiliki wawasan yang unik tentang Alkitab. Persekutuan mereka sangat praktis dan penuh dengan terang. Mereka memberitahuku penyebab ketandusan gereja dan cara menjadi gadis bijaksana untuk menyambut Tuhan. Mengapa orang Farisi menentang Tuhan Yesus? Pekerjaan yang akan Tuhan lakukan pada akhir zaman seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu dan banyak lagi. Mereka bersekutu denganku selama beberapa hari dan aku mengerti lebih banyak daripada selama lebih dari 10 tahun mendengarkan pendetaku. Semuanya terasa sangat segar dan baru. Aku juga bertanya-tanya tajuk, bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak terang dari Alkitab? Aku mulai ambil bagian dalam pertemuan mereka untuk mempelajari lebih banyak kebenaran dan misteri serta mengenal Tuhan lebih baik. Di salah satu pertemuan ini, saudari She memberitahuku dengan gembira, aku punya kabar baik. Dan saya bertanya, kabar apa? Dia memberitahuku bahwa Tuhan telah datang kembali dan mengungkapkan kebenaran serta melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Aku sangat senang mendengar ini, tetapi merasa agak sulit percaya. Jadi, aku bertanya, apakah itu benar? Saudari Chan berkata, ya, itu benar. Tuhan telah datang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengucapkan firman dan melakukan pekerjaan penghakiman. Tiba-tiba, aku teringat sebuah unggahan yang pernah aku lihat di Facebook yang mengatakan kira dari timur bersaksi bahawa Tuhan datang kembali untuk berbicara dan melakukan pekerjaan penghakiman dan bahawa apa yang mereka khabarkan melampaui Alkitab. Aku tiba-tiba waspada dan segera bertanya kepada saudari Chan, apakah kau mempercayai kira dari timur? Dia berkata terus terang, ya. Aku sedikit bingung dan teringat bagaimana pendeta dan penatua selalu mengatakan bahawa semua firman dan pekerjaan Tuhan ada di dalam Alkitab. Bahawa iman kepada Tuhan harus didasarkan pada Alkitab dan menyimpang dari Alkitab adalah sesat. Yang dikhabarkan para saudari ini melampaui Alkitab. Bukankah mereka telah melencang dari jalan Tuhan? Jadi aku berkata, yang kalian khabarkan berbeza dari khabar pendeta dan penatua kami. Aku khawatir tidak bisa bertemu dengan kalian lagi. Kemudian aku tiba-tiba memutuskan hubungan. Namun berita tentang kedatangan Tuhan kembali terus memenuhi pikiranku setelahnya. Aku memikirkan betapa mencerahkan dan praktisnya persekutuan para saudari itu. Aku telah memahami begitu banyak tentang misteri di dalam Alkitab dan kehendak Tuhan. Aku bertanya-tanya, mungkinkah kira dari timur berasal dari Tuhan? Jika aku tidak mendengarkan dan melewatkan kesempatanku untuk menyambut Tuhan, maka akan terlambat untuk menyesal. Namun ketika aku memikirkan perkataan pendeta, aku khawatir akan tersesat. Hatiku terasa seperti ditarik kedua arah yang berbeza. Jadi aku berdoa sepenuh hati kepada Tuhan, meminta Dia membimbingku membuat pilihan yang benar. Aku seharusnya berdiskusi lagi dengan para saudari secara daring keesokan paginya. Memikirkan betapa penuh kasih dan sabarnya mereka, aku fikir tidak sopan jika aku tidak memberitahu mereka bahawa aku tidak akan hadir. Jadi aku terhubung ke jaringan seperti biasa. Dan setelah kami terhubung, aku berkata, persekutuan kalian selama ini
sangat mencerahkan. Dan yang kalian bacakan untukku benar-benar praktis. Namun, kalian berkata Tuhan Yesus telah datang kembali dan sedang melakukan pekerjaan baru dan mengungkapkan firman baru. Ini melampaui Alkitab dan menyimpang dari jalan Tuhan. Para pendeta dan penatua mengatakan firman dan pekerjaan Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab. Bagaimana bisa ada firman baru dari Tuhan di luar Alkitab? Saudari She kemudian berkata dengan sabar. Para pendeta dan penatua selalu berkata, firman dan pekerjaan Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Namun, apakah pandangan ini selaras dengan fakta dan firman Tuhan? Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan ini? Apakah Roh Kudus mengatakan ini? Jika itu tidak didasarkan kepada firman Tuhan atau kebenaran, pandangan ini hanya salah satu gagasan manusia dan tidak benar. Orang-orang yang ahli dalam Alkitab mengetahui itu. Karena mereka yang menyusun perjanjian lama tidak memasukkan beberapa hal dan beberapa firman Tuhan Yahweh yang disampaikan oleh para nabi tidak dicatat dalam perjanjian lama. Nubuat Izra misalnya tidak dimasukkan dalam Alkitab dan ini adalah fakta yang umum diketahui. Saat Tuhan Yesus bekerja, Dia tidak hanya mengucapkan kata-kata terbatas yang tercatat dalam 4 Injil, seperti yang dikatakan Injil Yohanes, dan ada pula banyak hal lainnya yang Yesus lakukan, yang jika ditulis satu persatu, menurutku seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memuat kitab-kitab yang ditulis itu. Jika kita mengikuti pandangan para pendeta dan penatua, bukankah artinya kita menyangkal dan mengutuk firman Tuhan yang tidak dicatat dalam Alkitab? Lalu Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Juga dinubuatkan berulang kali dalam Wahyu. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Lalu ada gulungan kitab yang akan dibuka oleh anak domba dan gemuruh ketujuh guntur. Kata-kata ini memberitahu kita bahwa ketika Tuhan datang kembali pada akhir zaman, Dia akan mengucapkan lebih banyak perkataan dan perkataan ini tidak mungkin dicatat lebih dulu di dalam Alkitab. Jika firman Tuhan hanya dapat ditemukan dalam Alkitab, bagaimana nubuat itu akan digenapi? Tuhan adalah pencipta sumber dari air hidup yang terus mengalir. Bagaimana mungkin Dia hanya mengucapkan kata-kata terbatas yang dicatat dalam Alkitab? Pendeta mengatakan pekerjaan dan firman Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab dan tak bisa ditemukan di tempat lain. Tetapi bukankah ini menyangkal dan mengutuk pekerjaan dan firman Tuhan Yesus yang telah datang kembali? Setelah mendengarkan persekutuannya, aku berpikir, benar, Tuhan bernubuat bahwa Dia akan datang kembali dan berbicara lebih banyak serta kata-kata itu akan melampaui apa yang ada di dalam Alkitab. Namun gagasan menyimpang dari Alkitab menggangguku dan aku berpikir para pendeta dan penatua selalu mengatakan menyimpang dari Alkitab adalah sesat. Bagaimana
Jika aku tersesat dalam imanku, aku sudah begitu lama mempercayai Tuhan dan selalu membaca Alkitab. Umat Kristen di seluruh dunia mendasarkan iman mereka kepada Alkitab. Alkitab adalah pilar iman kita. Bagaimana orang bisa menyimpang darinya dan masih percaya kepada Tuhan? Aku terdiam memikirkan ini. Melihat aku tak mengucapkan sepatah kata pun, Saudari Chan tidak melanjutkan persekutuan. Setelah kami terputus, dia mengirimiku klip berjudul Tuhan Bekerja Menurut Alkitab dari sebuah filem Injil berjudul Keluar dari Alkitab dan memintaku menontonnya. Aku membuka tautannya dan menyaksikan tokoh utamanya Wang Yue bersekutu dengan seorang pendeta. Itu langsung menarik perhatianku. Dia berkata, "Kau baru saja berkata, Tuhan tidak akan melakukan pekerjaan penyelamatannya di luar Alkitab. Dan apapun yang melampaui Alkitab adalah sesat. Jadi, aku punya pertanyaan untukmu. Mana yang ada lebih dahulu? Alkitab atau pekerjaan Tuhan?" Tuhan menciptakan segala sesuatu pada awalnya. Dia mengirim air bah ke dunia dan membakar Sodom dan Gomora. Apakah perjanjian lama ada ketika Tuhan melakukan hal-hal itu? Apakah perjanjian baru ada ketika Tuhan Yesus mulai bekerja pada zaman kasih karunia? Dia melanjutkan baik perjanjian lama maupun baru disusun berdasarkan catatan orang-orang tentang pekerjaan Tuhan yang telah selesai. Tuhan tidak bekerja menurut Alkitab dan dia tidak dibatasi olehnya karena dia bekerja sesuai dengan rencana pengelolaannya sendiri dan kebutuhan umat manusia. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan pada Alkitab atau menggunakan Alkitab untuk membatasi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Hatiku menjadi cerah karena persekutuan Saudari Wang. Aku berpikir perjanjian baru tidak ada saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja. Dan perjanjian lama tidak ada saat Tuhan menciptakan segala sesuatu dan mengeluarkan hukum. Ini tidak bisa disangka. Bagaimana mungkin aku tidak terpikirkan ini sebelumnya? Persekutuan dalam video itu berlanjut. Jika kita menyebut apapun yang melampaui Alkitab adalah sesat, bukankah kita mengutuk semua firman dan pekerjaan Tuhan sepanjang sejarah? Saat Tuhan Yesus bekerja, dia tidak melakukannya menurut perjanjian lama. Dia mengkhubatkan jalan bertobatan, menyembuhkan yang sakit, mengusir iblis, tidak memelihara hari Sabat, memaafkan orang 70 kali, 7 kali dan lebih. Tidak satu pun dari hal ini ada dalam perjanjian lama. Orang Farisi, imam kepala dan ahli Taurat menggunakan hal-hal ini untuk melawan Tuhan dan mengutuk pekerjaannya sebagai sesat. Mereka percaya kepada Tuhan tetapi menentang dia. Saudari itu kemudian memutarkan video pembacaan tentang 2 kutipan dari firman Tuhan untukku. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Tidak seorang pun tahu kenyataan tentang Alkitab, bahwa Alkitab tidak lebih dari catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan dan bukti atas 2 tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya, dan tidak memberi engkau pemahaman tentang tujuan pekerjaan Tuhan." Setiap orang yang telah membaca Alkitab tahu bahwa Alkitab mencatat secara rinci 2 tahap pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia.
Perjanjian Lama membukukan sejarah Israel dan pekerjaan Yahweh sejak masa penciptaan hingga akhir zaman hukum Taurat. Perjanjian Baru mencatat pekerjaan Yesus di bumi yang ada dalam 4 Injil serta pekerjaan Paulus. Bukankah itu catatan sejarah? Selama zaman Yesus memimpin orang Yahudi dan semua orang yang mengikutinya selaras dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam Dia di saat itu. Dia tidak menggunakan Alkitab sebagai landasan dari pekerjaannya, tetapi bicara sesuai dengan pekerjaannya. Dia tidak memerhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia juga tidak mencari jalan untuk memimpin pengikutnya di dalam Alkitab. Sejak dia mulai bekerja, dia menyebarkan jalan pertobatan, kata yang sama sekali tidak disebut di dalam nubuat Perjanjian Lama. Dia bukan saja tidak bertindak sesuai dengan Alkitab, tetapi dia juga membuka jalan yang baru dan melakukan pekerjaan baru. Dia tidak pernah merujuk pada Alkitab ketika berkhotbah. Selama zaman hukum Taurat, tidak ada orang yang pernah bisa melakukan mukjizatnya dalam menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Demikian pula pekerjaannya, ajarannya, otoritasnya, dan kuasa firman-Nya melampaui siapapun selama zaman hukum Taurat. Yesus hanya melakukan pekerjaan yang lebih baru, dan meskipun banyak orang mengutuknya dengan menggunakan Alkitab dan bahkan menggunakan Perjanjian Lama untuk menyalibkannya, pekerjaannya melampaui Perjanjian Lama. Jika tidak demikian, mengapa orang-orang memakukannya ke salib? Bukankah karena Perjanjian Lama tidak mengatakan apapun tentang ajarannya dan kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan? Pekerjaannya dimaksudkan untuk membuka jalan baru, bukan untuk sengaja melawan Alkitab atau sengaja membuang Perjanjian Lama. Dia hanya datang untuk melakukan pelayanannya, untuk mendatangkan pekerjaan baru bagi mereka yang merindukan dan mencari Dia. Bagi orang-orang, pekerjaannya sepertinya tidak punya dasar, dan banyak dari pekerjaannya yang tidak selaras dengan catatan dari Perjanjian Lama. Bukankah itu kebodohan? Apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Dan haruskah pekerjaan Tuhan selaras dengan nubuatan para nabi? Bagaimanapun juga, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus dilakukan berdasarkan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat? Jika Dia harus memelihara hari Sabat dan bertindak sesuai dengan perintah-perintah Perjanjian Lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah Dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti, dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah Perjanjian Lama? Jika Yesus menghormati Perjanjian Lama, mengapa Dia menentang doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Saudari Wang lalu melanjutkan, Alkitab hanyalah catatan dari 2 tahap pekerjaan Tuhan pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Itu adalah kesaksian dari kedua tahap pekerjaan Tuhan, di mana Dia membimbing dan menebus umat manusia. Setelah menciptakan segala hal dan membuat umat manusia,
itu tidak dapat mewakili seluruh pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan Tuhan terus bergerak maju. Tuhan memulai zaman baru dan melakukan pekerjaan baru pada akhir zaman. Dia memberikan lebih banyak kebenaran kepada manusia yang membebaskan kita dari dosa sekali untuk selamanya, agar kita bisa didahirkan sepenuhnya selamat dan memasuki kerajaannya. Jadi, Tuhan tidak membimbing manusia berdasarkan pekerjaan lamanya yang tercatat di Alkitab, dan Dia khususnya tidak akan mengulangi pekerjaan yang sudah Dia lakukan. Tuhan adalah Tuhan ciptaan maupun Alkitab. Dia memiliki kuasa untuk melampaui Alkitab dan melakukan pekerjaan baru berdasarkan rencana pengelolaannya. Itu sebabnya semua firman dan pekerjaan Tuhan ada dalam Alkitab, dan menyimpang dari Alkitab adalah sesat, merupakan pernyataan yang tak dapat dipertahankan serta membatasi dan menghujat Tuhan. Siapapun yang mengatakan ini tidak mengetahui pekerjaan Tuhan dan menentang Tuhan. Sang saudari melanjutkan, Tuhan bekerja berdasarkan rencananya, bukan Alkitab. Tuhan Yesus berkhabar tentang jalan pertobatan, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Dia tidak memelihara sabar dan mengajarkan orang untuk terus memaafkan. Bukankah semua ini melampaui perjanjian lama? Dia bahkan melanggar hukum perjanjian lama, tetapi bukankah ini tetap pekerjaan Tuhan? Aku telah mengimani Tuhan sejak lama dan selalu percaya serta berpegang pada yang dikatakan oleh pendeta, bahawa semua firman dan pekerjaan Tuhan ada dalam Alkitab, dan menyimpang dari Alkitab adalah sesat. Bukankah aku selama ini mengutuk pekerjaan Tuhan? Sekarang aku menyadari betapa bodoh dan bingungnya aku. Setiap kali aku punya waktu setelah itu, aku menonton filem dan video Injil yang diproduksi oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa di YouTube. Suatu hari aku melihat klip filem berjudul "Apa Hubungan Antara Tuhan dan Alkitab". Firman Tuhan di klip tersebut sangat membuatku terharu. Mari kita tonton sekarang. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, sejak adanya Alkitab, kepercayaan orang kepada Tuhan adalah kepercayaan pada Alkitab. Daripada mengatakan orang percaya kepada Tuhan, lebih tepat mengatakan bahwa mereka percaya pada Alkitab. Daripada mengatakan mereka telah mulai membaca Alkitab, akan lebih tepat mengatakan mereka telah mulai percaya pada Alkitab. Dan daripada mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Tuhan, akan lebih tepat mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Alkitab. Dengan begitu, orang memuja Alkitab seakan-akan Alkitab adalah Tuhan. Seakan-akan Alkitab itulah inti kehidupannya, dan kehilangan Alkitab sama artinya dengan kehilangan hidupnya. Orang menganggap Alkitab sama tingginya dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang menganggapnya lebih tinggi daripada Tuhan. Jika orang tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus, jika orang tidak bisa merasakan Tuhan, mereka tetap bisa hidup. Tetapi begitu mereka kehilangan Alkitab atau kehilangan pasal dan kata-kata terkenal dari Alkitab, mereka merasa seperti kehilangan hidup. Mereka percaya keberadaanku hanya dalam ruang lingkup Alkitab. Bagi mereka, aku sama dengan Alkitab. Tanpa Alkitab, aku tidak ada. Dan tanpa aku, Alkitab tidak ada.
Mereka tidak mengindahkan keberadaan atau tindakanku. Sebaliknya, mencurahkan perhatian yang berlebihan dan khusus pada setiap kata dalam kitab suci. Dan banyak dari antara mereka bahkan meyakini bahwa aku tidak boleh melakukan apapun yang kuinginkan, kecuali hal itu dinubuatkan dalam kitab suci. Mereka menganggap kitab suci terlalu penting. Dapat dikatakan bahwa mereka terlalu mementingkan kata-kata dan ungkapan, hingga mereka memakai ayat-ayat Alkitab untuk menilai setiap kata yang kuucapkan dan untuk menghakimiku. Perkara yang mereka cari bukanlah cara agar selaras denganku, atau cara agar selaras dengan kebenaran, tetapi cara agar selaras dengan perkataan Alkitab. Dan mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab tanpa pengecualian bukanlah pekerjaanku. Bukankah orang-orang seperti ini keturunan orang Farisi yang sangat berbakti? Orang Farisi Yahudi menggunakan hukum Musa untuk menghukum Yesus. Mereka tidak berupaya untuk selaras dengan Yesus pada waktu itu, tetapi dengan giat mematuhi hukum Taurat hingga ke huruf-hurufnya, sampai mereka akhirnya memakukan Yesus yang tak berdosa itu ke kayu salib, setelah menuduhnya tidak mematuhi hukum Taurat dalam Perjanjian Lama dan menuduhnya bukan Mesias. Jadi, apakah intinya? Bukankah berarti mereka tidak mencari cara agar dapat selaras dengan kebenaran? Mereka terobsesi dengan setiap kata dalam kitab suci, tetapi tidak mengindahkan kehendakku dan tahap serta cara pekerjaanku. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, tetapi orang yang mengikuti perkataan kitab suci dengan kaku. Mereka bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang percaya kepada Alkitab. Intinya, mereka adalah anjing penjaga Alkitab. Setelah menonton ke ini, aku sadar bahawa memahami Alkitab dengan baik tak sama dengan benar-benar mengetahui atau mematuhi Tuhan. Orang-orang Yahudi di Farisi sangat mahir menjelaskan kitab suci secara terperinci, tetapi mereka menyalib Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahawa memahami Alkitab tak berarti memahami Tuhan. Dan hanya kerana seseorang mengikuti Alkitab tak berarti mereka mengikuti jalan Tuhan. Aku sadar bahawa meski telah membaca Alkitab selama bertahun-tahun dan memahaminya sedikit, aku sama sekali tak benar-benar memahami Tuhan. Aku telah salah percaya bahawa Alkitab bisa mewakili Tuhan, bahawa mengimani Alkitab adalah mengimani Dia, dan bahawa mengikuti Alkitab sama dengan mengikuti jalan Tuhan. Saat saudari Shea bersaksi bahawa Tuhan telah menampakkan diri dan bekerja pada akhir zaman, aku tak berani menyelidikinya. Lalu, setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku masih sulit untuk menerimanya meski di dalam hatiku. Aku tahu bahawa firman-Nya adalah kebenaran dan suara Tuhan.
Hanya karena itu tidak tercatat di Alkitab. Aku telah menyembah dan berpegang pada Alkitab serta menolak perkataan dan pekerjaan baru Tuhan. Apa bedanya aku dari orang-orang Farisi yang telah menentang Tuhan Yesus? Pemikiran itu membuatku takut. Aku harus melepaskan gagasanku, pikirku. Aku harus membaca lebih banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pertemuan selanjutnya, aku memberitahu para saudari tentang yang aku dapatkan dan pahami dari menonton filem-filem Injil ini. Mereka sangat senang dan membacakan kutipan firman Tuhan kepadaku. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga karena engkau sekalian adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan, oleh pesan tertulis, dan terbelenggu oleh sejarah, tidak akan bisa memperoleh kehidupan dan tidak akan pernah mendapatkan jalan hidup yang kekal. Itu terjadi karena mereka hanya memiliki air keruh yang tidak mengalir selama ribuan tahun dan bukan air kehidupan yang mengalir dari tahta. Saudari She lalu membagi persekutuannya dan berkata, pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa memulai zaman kerajaan dan mengakhiri zaman kasih karunia. Dia mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan untuk mentahirkan dan menyelamatkan umat manusia sekali untuk selamanya. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengucapkan jutaan firman, sebagian besar dapat ditemukan di firman menampakkan diri dalam rupa manusia, Alkitab zaman kerajaan. Dia telah menyingkap misteri-misteri penting dalam Alkitab, seperti gadis bijaksana yang menyambut Tuhan. Apa arti pengangkatan para pemenang yang dibuat sebelum bencana? Misteri pekerjaan pengelolaan 6,000 tahun Tuhan, cerita di balik 3 tahap pekerjaannya, hubungan di antara ketiga tahap pekerjaan itu. Hasilnya misteri-misteri inkarnasi dan penghakiman pada akhir zaman, kebenaran tentang Alkitab dan lain-lain. Tuhan yang Maha Kuasa juga mengungkapkan waktanya yang benar dan megah yang tidak menoleransi pelanggaran. Dia menyingkap dan menghakimi kebenaran tentang kerusakan umat manusia oleh iblis. Membeda akal penyebab orang-orang membangkang dan menentang Tuhan. Dan memberitahu kita apa wasiat dan syaratnya untuk manusia. Ini termasuk apa iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Apa artinya mematuhi Tuhan, takut terhadap Tuhan, dan bersaksi untuk Tuhan. Bagaimana cara melakukan kebenaran dan bersikap jujur, cara hidup dalam kehidupan yang bermakna dan banyak lagi. Firman Tuhan yang Maha Kuasa kaya dan mengandung semua yang kita butuhkan. Kebenaran-kebenaran ini adalah cara hidup kekal yang Tuhan berikan kepada manusia pada akhir zaman. Mereka bisa mentahirkan dan mengubah kita, membebas kita dari dosa sepenuhnya, menyelamatkan kita dan membimbing kita ke kerajaan Tuhan.
persekutuan saudari itu membuat semuanya sangat jelas. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak sekali kebenaran. Dia benar-benar sumber abadi air hidup. Dalam lubuk hatiku, aku tahu bahawa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan dan bahawa dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Aku telah mempercayai Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi tak pernah benar-benar mengenalnya. Aku juga percaya yang dikatakan oleh pendeta dan penatua. Aku telah membatasi perkataan Tuhan bekerja berdasarkan Alkitab dan menolak menerima Injil Kerajaan Tuhan. Tuhan tetap tidak meninggalkanku, tetapi menggunakan para saudari untuk mengkhubar Injil kepadaku dari waktu ke waktu. Aku sangat beruntung telah mendengar suara Tuhan dan menyambut kedatangan Tuhan kembali, serta menikmati makanan air hidup yang mengalir dari takhta. Ini adalah kasih karunia Tuhan untukku. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.